Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih sekali atas kerawan Bapak Lurah yang kita hormati, kita muliakan. Semoga Allah selalu menjaga dalam kebaikan, dijaga dari segala kejelekan, diberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Begitu pula untuk semua jamaah yang hadir di malam hari ini. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, di hari ini, hari perdana kita taklim setelah maghrib ya, yang biasanya kita mulai setengah 8 atau 8 kurang seperempat ya, kita ajukan yang semoga bisa lebih nyaman dalam mengikuti taklim di malam hari ini. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang riya ya. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi niatnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Ini adalah merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi di umat ini, ya. Kenapa? Karena riya adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir, ya. Yang nampak, yang terlihat dia sedang beribadah kepada Allah, salat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, tetapi pada hakikatnya dia niatnya bukan karena Allah. Pada hakikatnya dia beribadah hanya untuk pujian manusia, supaya orang memuji dia, supaya Allah menyanjungnya. Maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika riya itu murni, ya. Ketika seorang beribadah kepada Allah hanya semata-mata ingin dipuji orang lain, ya, maka jangan sampai kita rusak ibadah kita gara-gara tujuan ibadah kita yang hanya karena manusia. Maka kita ikhlaskan. Yang namanya ikhlas itu murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita beramal kebaikan apapun, mari kita niatkan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhirat itu semuanya milik Allah. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak akan mendapatkan surga kecuali kita niatkan ketika ibadah hanya mencari ridhonya. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah tetapi niatnya kepada selain Allah, Allah menyerahkan kepada yang selain Allah. Maka jadilah ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang niatnya bukan karena Allah menjadi sia-sia. Itu materi kita di kesempatan yang lalu, yang kita sedikit untuk mengulas kembali bahwasanya ibadah itu harus ikhlas, ya. Ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan bab berikutnya, ya, adalah termasuk kesyirikan adalah seorang yang niatnya beribadah adalah untuk kepentingan duniawi, ya. Jadi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya kepada perkara duniawi. Jadi kalau riya itu hanya perkara pujian orang, kalau ini perkara dunia itu artinya ingin meraih kedudukan di mata manusia, ingin meraih imbalan dari manusia, mungkin dikasih harta dan seterusnya. Ketika orang beribadah demikian, maka ini sama, ya, bagian dari perbuatan yang menjadikan rusak ibadah itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya, jadi ibadahnya hanya untuk tujuan dunia,
Bukan untuk tujuan akhirat, bukan untuk tujuan mendapatkan ridho Allah, tapi tujuannya dunia. Ya. Wa zinatuha, ataupun perhiasan-perhiasan dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum. Allah akan membalas amal mereka, tetapi hanya di dunia itu. Ya. Wahum fiha la yubkhasun, dan Allah tidak akan mengurangi jatahnya, dunianya akan diberi sebagaimana yang Allah telah tetapkan untuk orang tersebut. Ya. Ulaika lalina laisa lahum fil akhirati ilan nar, tetapi di akhirat sama sekali tidak mendapatkan bagian kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada pahalanya orang itu sholat, orang itu sedekah, orang itu membaca Al-Quran, tapi tujuannya hanya dunia semata. Saya tak rajin sholat supaya saya jualannya laris, supaya saya mendapatkan rezeki yang melimpah, supaya tanaman saya subur. Rajin sholatnya hanya tujuan dunia. Ya. Dia rajin sholat, sholat itu menyehatkan karena gerak, saya tak supaya sehat saya sholat. Tujuannya hanya dunia, ingin sehat, ingin dilapangkan rizki. Ini tujuannya hanya dunia semata-mata, maka Allah hanya memberikan bagian dunia saja. Ya, ketika seorang tujuannya ibadah hanya dunia, maka dia hanya mendapatkan bagian dunia saja. Sebagaimana orang puasa, bagaimana sebagian dokter mengatakan kalau puasa itu bisa menyehatkan. Ya. Bahkan di Jepang itu ada pengobatan. Pengobatannya apa? Tidak makan, tidak minum dari semenjak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Cuman itu bukan ajaran, dia bukan mengikuti ajaran Islam. Dia untuk mengobati penyakit mengobati banyak penyakit itu. Dan ternyata bisa sembuh. Dia puasa yang dilakukan sama sekali tidak ada pahalanya, hanya sebagaimana tujuannya hanya untuk sehat saja. Dan ternyata memang demikian, artinya diselidiki oleh dokter-dokter yang ahli, orang yang tidak makan, tidak minum sejak pagi sampai sore hari, tubuhnya akan lebih sehat. Kenapa? Karena makanan yang mengendap di usus itu bisa dicerna lebih sempurna, kemudian bisa terbersihkan lebih sempurna, kotoran-kotoran bisa lebih keluar dengan baik. Jadi Masya Allah, ternyata di balik puasa ada hikmah, yaitu bisa lebih sehat. Tetapi kalau tujuannya hanya semata-mata ingin sehat saja, maka tidak ada pahala. Ya. Jadi kalau kita ingin ibadah, maka ibadah tujuannya hanya untuk Allah SWT. Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Bukan tujuannya untuk sehat. Sehat itu hanya sekedar anugerah dari Allah. Artinya bukan tujuan puasa itu untuk sehat. Sehat itu hanya penyerta saja. Ya. Sebagaimana orang nanam padi, kalau dia itu nanam padi maka akan ada rumputnya. Ya, tetapi kalau orang itu nanam rumput maka tidak akan ada padinya. Ya, dia tidak akan mungkin panen padi ketika nanam rumput. Tetapi kalau orang itu nanam rumput, nanamnya itu nanam padi, maka otomatis pasti ada rumputnya yang dengannya dia akan mendapatkan rumput juga. Ini ibarat seorang yang tujuannya akhirat. Tujuannya ingin kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan akhiratnya, dunianya juga dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang menjadikan tujuannya hanya dunia semata, ya, yang dituju hanya dunia, bagaimana supaya sedekah, dengan sedekah Allah akan mengganti dengan lipat ganda, tetapi ini hanya di dunia, maka Allah tidak akan memberikan bagian di akhirat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau itu sangat khawatir kalau ketika dibukakan rezeki itu dia khawatir kalau amalnya itu hanya pahalanya disegerakan di dunia saja, tidak ada bagian di akhirat. Artinya tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan pahala yang melimpah nanti di akhirat, tetapi hanya di dunia saja. Ini khawatir, sangat takut. Ya. Bagaimana ketika Umar bertanya kepada seorang sahabat yang dia sahabat barusan belanja ke pasar membeli daging. Umar mengatakan, kamu beli apa? Saya beli daging. Ya. Apakah kamu setiap ingin membeli daging, tentu kamu beli? Iya, kalau saya punya uang ya saya beli. Sesungguhnya saya pun ingin hidup seperti kamu. Tapi saya teringat ayat dalam surat Al-Ahqaf, adhab
adhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah SWT berfirman, kamu telah menghabiskan kebaikanmu di dunia, ya, yang dengannya kamu bersenang-senang dan kamu tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Itu yang menjadikan saya berhati-hati untuk tidak memperturutkan apapun yang saya inginkan. Kenapa? Khawatir nikmat Allah itu, pahala Allah disegerakan hanya di dunia, sementara di akhirat sudah tidak ada bagiannya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti itu. Ya. Dan ayat ini yang menjelaskan kepada kita dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Bagaimana orang yang tujuannya selalu dunia. Ya. Ingin baca Al-Quran yang bagus, supaya ketika lomba dapat juara, akhirnya menggondol piala, mungkin bahkan ada hadiah-hadiah sampai jutaan rupiah. Ya. Ketika tujuannya hanya itu semata supaya dia bisa menang lomba, maka dia baca Al-Qur'annya tidak ada pahala sama sekali. Di akhirat tidak ada bagiannya, walaupun yang dibaca Al-Qur'an. Tetapi ketika dia membaca Al-Qur'an, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, ini yang benar. Ya. Jadi mari kita luruskan niat kita ketika kita beribadah, benar-benar coba untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada seluruh nilai dunia. Dunia itu kecil, ya. Dunia ini, semua apapun yang ada di dunia ini dibandingkan dengan akhirat gak ada bandingnya, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW membandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Rasulullah SAW memberikan permisalan ini, jari dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat, meneteslah air dari jari tersebut, dan itulah nikmat dunia, sementara lautan itulah nikmat akhirat. Tidak sebanding sama sekali. Nikmat dunia ini kecil, remeh. Di sisi Allah SWT nggak ada nilainya. Sehingga marilah kita benar-benar mengejar kemuliaan yang ada di sisi Allah. Kenikmatan yang abadi itu hanya nanti di akhirat. Di sana kita hidup untuk selamanya, bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tapi untuk selama-lamanya, tidak ada batas. Maka bagaimana kita mau mengorbankan kehidupan yang abadi hanya dengan kehidupan yang sementara, yang kita batas umurnya paling hanya 70 tahun, 80 tahun. Hanya sebatas itulah. Ya. Yang 100 tahun langka. Itu pun sudah rata-rata kalau orang itu sudah sampai 100 tahun sudah kepayahan untuk beraktivitas. Ya, seandainya masih ada yang tersisa umurnya 100 tahun, itu rata-rata sudah fisiknya sudah lemah sekali. Sudah nggak bisa merasakan nikmat sebagaimana nikmat yang kita masih muda. Ini nikmat dunia sangat pendek, hanya sebentar, hanya sementara. Sementara nikmat di akhirat, ya, khairu wa abqa. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nikmat akhirat adalah nikmat yang abadi, nikmat yang sempurna nikmatnya. Ya. Nikmat sempurna yang tidak sebanding sama sekali dengan nikmat dunia. Kita makan, minum, paling nikmat di dunia itu nikmatnya hanya di lidah. Kalau sudah masuk ke tenggorokan sudah nggak ada bedanya makan sate sama makan ketela. Nggak ada bedanya. Makan kalau sudah sampai tenggorokan kan sudah nggak ada rasa, nikmatnya sudah hilang. Cuman hanya di lidah saja. Ya. Ini nikmat dunia hanya sejengkal, hanya kecil. Sementara kalau di akhirat nikmat itu sempurna, bisa merasakan seluruh tubuh kita nikmat makanan yang kita makan. Maka nikmat akhirat inilah yang harus menjadi tujuan utama kita. Bagaimana kita meraih kemuliaan di sisi Allah SWT nanti. Ya. Sehingga Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang bisa diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang benar-benar sukses. Ya. Dialah orang-orang yang benar-benar beruntung, orang-orang yang benar-benar jaya. Itu adalah orang yang bisa masuk surga dan selamat dari neraka nanti di akhirat. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya hakikat kehidupan dunia adalah perhiasan yang gurur. Ya, seperti fata morgana.
Kalau kita melihat fata morgana di jalan raya itu ya, di aspal, di depan itu ada air, ya. Kita mungkin pernah ada yang melihat di aspalan, di depan itu kelihatan ada air. Ketika didatangi sama sekali nggak ada airnya. Itulah fata morgana. Seakan-akan benar-benar ada, tapi ketika didatangi nggak ada. Inilah dunia. Dunia kita benar-benar miliki. Ini apa uang yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, benar-benar milik kita, mungkin atas nama kita. Tapi ketika kita meninggal, sudah nggak ada yang kita bawa. Sama sekali nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah justru yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk di jalan Allah. Ini yang menjadi milik kita. Kalau yang itu namanya tanah seluas apapun, kalau itu sudah walaupun atas nama kita, kalau kita meninggal ya dia balik nama jadi anak milik ahli waris kita. Yang bisa jadi menjadi kebaikan tapi bisa jadi menjadi rebutan. Betapa banyak warisan yang akhirnya jadi fitnah. Ya. Kakak adik yang tadinya rukun tapi ketika ada warisan tetapi pembagiannya merasa nggak adil, berontak dia. Bahkan sampai akhirnya kelahi, bahkan sampai akhirnya bunuh-bunuhan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia. Warisan bisa menjadi kebaikan tetapi bisa menjadi ujian, bahkan menjadi kejelekan. Maka tinggalkan, yang nomor satu adalah tinggalkan agama yang baik untuk anak-anak kita. Ya, bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah, yang dituju adalah kemuliaan di akhirat. Dia mencari bagaimana mencari kemuliaan di akhirat, maka dia berusaha. Dunianya dia cari tetapi bukan menjadi tujuan. Dunianya bukan menjadi tujuan obsesi kehidupannya, bagaimana supaya mulia di dunia, bukan, tetapi bagaimana mulia di akhirat. Itu nomor satu. Dunia yang apapun yang ada yang kita miliki, hakikatnya adalah fitnah. Hakikatnya adalah ujian. Semakin banyak harta kita, itu semakin berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka hakikatnya semakin kita semakin ambisi kepada dunia, maka semakin berat pula tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti. Sehingga jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah nih, kalau sampai kita melencengkan tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dunia yang fana ini, maka ibadah yang kita lakukan bisa menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ta'is abda dinar, tabjis abda dirham, ta'is abdal khamisah, ta'is abdal khamisah. Ya. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba emas, hamba perak. Dia menghamba kepada uang, hamba pakaian, ya. Apabila diberi dia senang, ridho, tapi kalau tidak diberi dia marah, dia kecewa. Ini celakalah. Ya. Sampai Rasul mendoakan, wa ilam yuk ta'is wa antakis wa idha syika falatangkis. Ya. Celakalah dia kalau seandainya dia terkena duri, semoga tidak bisa mencabut durinya. Ya, kenapa yang dicari hanya dunia semata? Senangnya kalau dia mendapatkan uang, senangnya kalau dia mendapatkan pakaian, senangnya kalau dia mendapatkan apa yang menjadi bagian dari perkara dunia. Ketika mendapatkan dia senang, kalau enggak, wah kecewa sekali. Inilah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW celaka. Kenapa? Dia abdun, artinya menjadi penghamba, hamba uang. Ya. Ketika mendapat uang, senang, enggak mendapat uang, kecewa. Nah, ini tujuan hidupnya akhirnya menjadi rusak. Yang mestinya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tetapi justru dia menjadikan apa yang ada di dunia ini menjadi sembahannya. Kenapa? Karena itulah yang menjadi keridhaan hatinya, itu yang menjadi kebanggaan dirinya. Ya maafilah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini bagaimana ternyata Rasulullah SAW menyebutkan ta'is abdad dinar, ta'is abdad dirham. Celakalah seorang penghamba uang. Dia ada penghamba, dia menjadi abdun, itu menjadi hamba yang menyembah. Padahal nggak ada orang menyembah duit. Tetapi apa yang dimaksud di sini bukan berarti kemudian duitnya ditumpuk kemudian disembah, bukan. Tetapi apa?
Dia itu kerelaan hatinya, kalau tidak dapat uang kecewa mereka. Mereka tidak mau menjalankan. Tapi kalau itu perkara tersebut mendapatkan uang, baru dia semangat untuk melaksanakannya. Ini hanya tujuannya dunia semata. Ya. Orang yang hanya tujuannya dunia, maka celakalah. Didoakan oleh Rasulullah SAW kecelakaan, didoakan oleh Rasulullah SAW sesuatu kerugian kalau dia hanya menjadi penghamba dunia. Dan hakikat daripada hamba harta atau hamba dunia ini adalah seseorang dia hanya berturutkan hawa nafsu. Ya. Hingga dalam ayatnya Allah mengatakan aja'ala ilahan hawah. Apakah kalian menjadikan sembahan kalian adalah hawa nafsu kalian? Ya. Hawa nafsu menjadi sembahan, artinya kepuasan hatinya dia itu kalau hawa nafsunya terpuaskan, barulah dia merasa itulah tujuannya. Kalau tidak terpuaskan, maka dia benar-benar kecewa. Inilah kegembiraannya hanya ketika terpenuhi keinginan hawa nafsunya. Ya. Sedangkan orang yang beriman, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya. Seorang tidak akan beriman kepada Allah SWT sampai dia menjadikan hawa nafsunya tunduk untuk mengikuti apa yang aku bawa, mentunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada petunjuk Rasulullah SAW. Inilah baru imannya benar, imannya sempurna. Tetapi ketika dia hanya yang diinginkan hanya kepuasan hawa nafsunya saja, ya, dia memperturutkan hawa nafsunya, maka inilah dia menjadi penghamba hawa nafsu. Jadi orang bisa menjadikan hawa nafsu itu sebagai sembahan, hawa nafsu sebagai ilah selain Allah SWT. Ketika apa-apa yang diperturutkan hanya kalau itu cocok dengan hawa nafsunya baru diikuti, kalau enggak sesuai dengan selera hawa nafsunya, maka dia akan berhenti. Di sinilah ya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikianlah perkara yang menjadikan seseorang salah tujuan, ya. Tujuan yang mestinya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, menjadi kemuliaan kita, ya. Agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di akhirat, maka Allah akan memberikan kebahagiaannya di dunia, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Dalam surat Al-Isra ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan ajilah, kehidupan yang segera, kenikmatan yang segera, ajalna lahu fiha, ajalna fiha ma nasya. Aku berikan segera yang diinginkan itu segera di dunia. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah berikan di dunia. Liman nurid, sebagaimana yang aku kehendaki, yaitu Allah SWT kehendaki. Tsumma ja'alna lahun jahannam, tetapi nanti di akhirat tidak ada bagian yang lain baginya kecuali neraka jahanam. Yaslaha madmuman madhura, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terusir, dalam keadaan terhina. Nah, ini ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa menjadikan dunia itu sebagai tujuan, akhirat tidak akan didapatkan. Ya, tidak ada bagian di akhirat. Maka jangan sampai kita tergelincir dengan bagian banyak orang yang mereka beramal semangat. Ya, Masya Allah. Semangat, kebaikannya semangat, tetapi tujuannya hanya dunia. Maka mereka mendapatkan kehinaan nanti di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat dunya hammuhu, faraqallahu alaihi amrahu." Ya, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya.
Kalau dia hanya tujuannya dunia, bagaimana supaya dapat duit yang banyak, supaya dapat kenikmatan dunia yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai berikan urusannya. Banyak perkara yang harus diurusi yang selesai-selesai. Ya. Wajala faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya. Yang ada itu cuma kurang. Tidak pernah merasa puas. Ini ahlu dunia. Seberapapun dia diberi, tidak akan pernah puas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang lain, anak Adam itu kalau seandainya diberikan satu gunung itu emas, maka dia tidak akan puas kecuali ingin mendapatkan satu gunung lagi. Ketika diberi dua gunung, maka kepengen lagi, terus nggak ada habisnya. Sampai ditimbuk dengan tanah baru selesai. Jadi nggak ada puasnya. Ahlu dunia dengan dunia sebanyak apapun yang dia miliki. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidaklah seorang yang ambisius terhadap dunia, waktunya habis Anda untuk mengejar dunia, pikirannya habis, tenaganya habis, umurnya habis untuk mengejar dunia. Tidaklah dia mendapatkan kecuali yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah telah menetapkan jatah rizki seseorang dan itulah yang didapat. Gak lebih dari itu. Tetapi beda deh adanya. Wa man kanatil akhiratu niyatuh. Siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupannya, bagaimana supaya Allah memuliakannya, supaya Allah menjadikan dia mulia di sisi Allah nanti di akhirat. Jama'allahu amrahu. Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Urusan hidupnya jadi mudah kalau orang itu tujuannya akhirat. Dia merasa ringan terhadap perkara-perkara dunia. Kenapa? Yang penting perkara akhirat saya selamat. Sepenting saya Allah mendapat ridho terhadap saya, nyaman hidupnya. Allah menjadikan perkara dunianya menjadi ringan ketika yang dituju adalah ridho Allah, yang dituju adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'allahu amrahu. Allah mengumpulkan segala urusannya. Urusan hidupnya jadi mudah. Orang yang tujuannya akhirat, kehidupannya jadi mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beban hidupnya ringan. Masya Allah. Walaupun dia bagaimanapun tanggungannya, walaupun dia ringan dia. Kenapa? Allah yang memudahkannya. Kenapa? Karena yang dituju adalah akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan ini yang lebih-lebih lagi. Orang yang menjadikan tujuannya akhirat, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Dia selalu puas terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dia selalu puas terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu puas terhadap apa yang ditakdirkan kepadanya. Inilah kenikmatan orang yang menjadikan tujuannya akhirat. Ya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan itu selalu ada dalam hatinya. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, al-ghina ghina nafs. Sesungguhnya hakikat kaya, orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Hatinya selalu merasa cukup. Apa yang Allah berikan, wah Masya Allah, sudah lebih dari cukup. Apa yang Allah berikan, Masya Allah. Dia selalu bersyukur, selalu bersyukur. Inilah orang kaya. Ya, sehingga orang yang kaya adalah bukan orang yang mesti dia memiliki mobil yang mewah, rumah yang megah, harta yang melimpah. Bukan. Tapi siapa yang dia selalu bersyukur pada Allah atas rizki yang Allah berikan, maka dialah orang kaya. Dia selalu qanaah, menerima dengan ridho apapun yang Allah berikan kepadanya. Inilah orang yang kaya hakikatnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dengan dimudahkan oleh Allah. Ahlul akhirah, orang-orang yang mengejar akhirat, dimudahkan urusan dunianya. Rizkinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mati-matian mencari dunia, Allah berikan dia rizki dengan mudah sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ya. Seorang sahabat yang sangat kaya luar biasa. Kaya raya dia. Sampai-sampai kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf itu masuk ke kota Madinah. Madinah itu seperti gempa. Saking banyaknya onta-onta yang membawa beban dagangan yang masuk ke Madinah. Ya, seperti ini ada apa getaran seperti ada gempa kalau ada mobil tronton lewat itu. Ada getaran. Kenapa? Karena saking banyaknya kafilah dagang Abdurrahman bin Auf masuk ke Madinah. Itu mudahnya
Allah SWT memberikan rizki kepada Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa harta sedikit pun. Nggak bawa harta. Ketika ditawari dia di sahabat dijadikan di apa namanya disahabatkan dengan orang Ansor yang kemudian akhirnya Ansor mengatakan ini separuh hartaku untukmu, maka beliau menolak. Ditawari harta menolak. Sudah, tidak usah, itu untukmu saja. Saya tuh tolong tunjukkan saya pasar mana. Maka beliau pun ke pasar dan masya Allah dimudahkan sekali Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Sampai Rasulullah mengatakan ibaratkan Abdurrahman bin Auf itu mengangkat batu, maka di bawahnya ada emas, ada dinar. Saking mudahnya dia mencari rizki, sampai dia hanya mengangkat batu kecil, di bawahnya ada emas. Ini kalau Allah menakdirkan rizki pada seorang dengan mudahnya. Dan ini sahabat bin Abdurrahman bin Auf, bagaimana dagangnya yang jujur. Orang-orang Yahudi yang mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi takaran, pada pindah kepada Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf dagangannya yang laris. Ya Allah, kejujurannya itu yang menjadikan kepercayaan terbangun dengan sempurna. Anjir. Itulah contoh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf yang sampai-sampai ketika beliau meninggal dunia itu sudah banyak harta yang diwakafkan, yang disodakokan, tapi masih banyak. Sampai-sampai saking banyaknya emas yang batangan itu dipotong-potong pakai kampak. Hartanya yang saking banyaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Ini kalau Allah memberikan rezeki seseorang dengan mudah, maka ini Allah tundukkan dengan mudah. Siapa yang mencari akhirat, Allah muliakan, Allah mudahkan urusannya. Sehingga marilah kita bersyukur pada Allah, diberikan nikmat hidayah, diberikan nikmat iman, dan mari kita luruskan hati kita untuk bagaimana menjadikan tujuan hidup kita adalah akhirat, sehingga Allah memudahkan rezeki untuk kita, memudahkan segala urusan kita. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi. Inilah waktu telah Isya dan kita akhiri, kita sholat Isya dahulu. Nanti insya Allah setelah Isya kita ada tanya jawab, ada acara yang lainnya. Demikian dari saya, kita untuk saat ini kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sesi kedua setelah salat isya, kita lanjutkan. Kalau ada tanya jawab, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita jawab, insya Allah kita jawab. Yang tidak bisa kita jawab, mungkin bisa diajukan kepada ustadz yang lebih alim, ya. Itu monggo kalau ada. Sambil diminum, monggo Pak Lurah. Diunjuk. Monggo santen mawon. Ya, kalau nggak ada kita bacakan satu hadis monggo Pak. Oh ya. 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 Pertanyaan yang bagus berkaitan dengan masalah riya. Bagaimana kalau kita menjadi seorang karyawan atau seorang bawahan yang memiliki seorang bos atau seorang juragan, kemudian kita bekerja dalam rangka untuk supaya mendapatkan penilaian yang bagus dari majikannya atau dari bosnya, supaya dengan penilaian yang bagus akhirnya kita bisa mendapatkan tambahan gaji dan seterusnya. Ya. Riya yang dimaksud kita bahas itu berkaitan dengan ibadah secara khusus, ibadah mahdhuh, artinya ketika kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita sedekah, kita puasa, itu ibadah secara khusus. Sedangkan bekerja itu aslinya adalah bukan ibadah. Bekerja itu bukan ibadah. Bekerja itu mubah. Orang itu bekerja sama dengan makan, minum itu mubah hukumnya. Bekerja boleh, nggak bekerja juga nggak berdosa. Makan boleh, nggak makan juga nggak dosa. Artinya perkara yang menang, artinya kita boleh melaksanakannya, boleh tidak. Nah, perkara yang itu perkara mubah, itu ketika kita niatnya adalah ingin karena ingin dapatkan pujian dari manusia, ingin dapat imbalan dari manusia, itu tidak masalah. Ketika itu perkara mubah atau perkara dunia. Ya, jadi orang itu lomba kecerdasan ketika dia untuk mendapatkan imbalan itu tidak masalah. Tapi kalau lomba sholat lomba, bagus-bagusan sholatnya. Ini yang nggak benar. Sholat bukan untuk lomba, untuk mencari penilaian manusia. Ya. Sholat adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk membaca Al-Qur'an itu pun sesungguhnya Al-Qur'an itu ibadah, membaca Al-Qur'an ibadah. Kalau untuk lomba maka itu perkara yang khatir, perkara yang bahaya. Karena kalau dia niatnya hanya semata-mata untuk menilai penilaian manusia, bisa jadi itu jelas riaan. Ben untuk biji apik dari juri akhirnya dapat hadiah. Ini riya, jelas riya. Dan ini termasuk yang madmum, perkara yang tercela.
Maka ketika orang itu lomba, bahkan tetapi sebagian ulama membolehkan ya berkaitan dengan lomba qiraah Quran, lomba hafalan Quran, itu ulama membolehkan. Cuman perkara di situ ada perkara apa? Ketika dia lomba, harusnya dia tetap menjaga hatinya untuk bagaimana ikhlas karena Allah. Kenapa? Kalau dia membaca Al-Quran, niatnya hanya untuk penilaian dari juri, dari panitia, maka ini bisa mendapatkan dosa. Dan itu tidak mudah. Perkara lomba itu, ketika itu adalah perkara ibadah. Kalau perkara dunia, orang lomba kecerdasan, ketangkasan, lomba olahraga, itu tidak masalah. Lomba matematika, lomba fisika, lomba ini ilmiah tidak masalah. Segala perkara yang mubah atau perkara dunia itu diperlombakan tidak masalah. Ketika dia untuk mendapatkan pujian manusia tidak berdosa. Tetapi kalau itu berkaitan dengan ibadah secara khusus kepada Allah, ya kita berzikir, ada orang berzikir, saya dipuji, ini jelas perkara riya. Ya, tapi kalau kita bekerja yang bagus supaya hasilnya memuaskan, supaya majikan kita puas, supaya kita dapat kenaikan gaji, supaya kita ini tidak masalah. Itu bukan dosa. Bukan termasuk riya yang menghapus kebaikan sebagaimana ibadah. Karena itu bukan ibadah. Walaupun bekerja bisa bernilai ibadah. Walaupun kita makan minum bisa bernilai ibadah. Ketika niatnya karena Allah mendapatkan ini, kita bisa mendapatkan pahala. Jadi perkara mubah itu tergantung niat. Ketika niatnya karena Allah, ingin saya bekerja untuk menafkahi anak istri saya, maka ini menjadi ibadah. Tetapi bukan bekerjanya itu ibadah, bekerjanya tetap bekerja, cuman nilai daripada pekerjaan tersebut mendapatkan ibadah ketika dia untuk menafkahi keluarganya. Tapi kalau niat kerja, saya kerja nanti bisa untuk berjudi, bisa untuk minum khamr, ini justru mendapat dosa. Jadi tinggal niatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Kalau untuk kejelekan mendapatkan dosa, kalau untuk kebaikan mendapatkan pahala. Kalau tidak ada niat, tidak dosa dan tidak dapat pahala. Tidak ada dosa. Tanpa niat, pokoknya kerja yang penting kerja saja, urusan dapat duit. Terus tidak ada niat kaitannya dengan akhirat, tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Yang penting saya dapat duit. Ya, nggih, ngoten. Alam sahab, nggih. Ada lagi atau snacknya yang sini belum sampean? Sebelah sini. Nggih, monggo. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus berkaitan dengan riya, bagaimana kalau kita sedang beribadah, sedang sholat atau sedang baca Al-Quran, tiba-tiba ada teman atau ada orang, kemudian kita niatnya ada terbesit ingin dipuji oleh orang. Ya, ini disebutkan sebagian, ini riyanya orang mukmin. Kalau riyanya orang munafik itu sejak awal sudah riya. Dari awal dia berangkat memang berangkatnya supaya dia ingin dipuji orang. Tapi kalau riyanya orang mukmin, dia amalnya ikhlas, tapi karena tergoda oleh setan, akhirnya dia terbetik ada niatan ingin dipuji, Nah, ini kita harus istighfar. Dan istighfarnya doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu itu, Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa kafarah, artinya penebus ketika kita mungkin ada niatan kita yang tergores karena adanya riya yang muncul di tengah perjalanan atau di saat kita sedang beribadah. Nah, itu doa itu yang mestinya kita andalkan, artinya untuk membersihkan ibadah kita dari
noda riya, noda sum'ah, noda dari kesyirikan. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini PR, jadi kemarin rencana kalau bisa jadi stiker, bisa ditempel, bisa dihafal ya. Doa kita sebagai penebus atau penebus dari kita terjatuh dalam kesyirikan, dalam riya ataupun kesyirikan yang kita tidak sadar. Itu doa dari hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu, yang mestinya kita jangan pernah lewatkan doa ini, karena ini akan menjadikan ibadah kita lebih terjaga dari rusaknya niat. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sudah hafal sebagian, tapi tampaknya belum hafal semuanya. Ini semoga pekan yang akan datang bisa jadi stikernya. Bisa ketika di stiker itu bisa ditempel, mudah ngapalnya gitu loh. Kalau di tulisan bisa jadi ketelingsut. Nah, kalau tempel kan ditempelkan di pintu atau di jendela yang kita sering lihat. Nah, itu kita akan mudah menghafalnya, atau kita ketika lupa itu membaca itu jadi teringat gitu loh, untuk kita baca doa tersebut. Jadi stiker ini penting sekali kalau kaitannya dengan doa-doa praktis untuk supaya kita teringat. Ya, gitu mungkin wallahualam bishawab. Jadi berkaitan dengan riya yang muncul di tengah perjalanan tatkala kita ibadah, itu kita istighfar, insyaallah akan bisa terbersihkan dari penyakit tersebut, dari dosa tersebut. Ya jelas itu mengotori, bahkan bisa jadi merusak ibadah kita. Ya, riya, karena riya itu bukan bain-bain, dia adalah merupakan min akbaril kabair, bagian dari dosa besar yang paling besar, walaupun itu riya sirkul asgor ya, karena dia adalah perkara besar yang kalau para ulama sebagian menyebutkan itu masuk dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat kesyirikan. Nah, termasuk diantaranya riya. Jadi mengerikan, riya itu bisa menjadi termasuk dalam ayat tersebut, termasuk dosa yang tidak diampuni kalau kita tidak bertobat. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan membawa dosa syirik yang itu, walaupun itu syirik kecil, riya. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak mendapatkan ampunan Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kita mati dalam keadaan membawa dosa riya, karena itu termasuk bagian dari dosa kesyirikan. Dan dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah SWT tanpa bertobat. Ya, beda dengan dosa yang lainnya. Lebih ringan dosa yang lainnya daripada dosa syirik, termasuk riya ini. Maka hati-hati kita dan waspada dari dosa riya ini, sekalipun itu namanya sirkul asgor, syirik kecil, tapi itu dosanya lebih besar dari semua dosa besar. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka doa itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu, ini mesti seorang muwahhid harus memperhatikan doa ini. Kalau kita ingin selamat, benar-benar selamat, doa ini jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan. Ada lagi? Sudah cukup? Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berfaedah, dan sebelum kita akhiri ya, ini sambil aja enggak apa-apa. Kita bacakan sebuah hadis yang artinya hadis ini dihasankan, hadis yang hasan derajatnya ya, diriwayatkan oleh Imam As-Sunni. Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah barang siapa membaca 50 ayat Al-Quran dalam sehari semalam, maka dia ditulis termasuk bukan golongan orang-orang yang lalai. Kemudian lanjutannya, barang siapa membaca 100 ayat Al-Quran, maka dia ditulis dalam golongan orang-orang yang taat. Barang siapa membaca 200 ayat Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan mendebatnya pada hari kiamat. Jadi Al-Quran itu bisa menuntut seseorang nanti di hari kiamat, hujatun laka aw alaik, ya, hujatun alaik ini.
Al-Quran bisa menuntut kita. Ya, maka dan barang siapa membaca Al-Quran 500 ayat maka ditulis untuknya pahala yang sangat banyak dan melimpah. Ini hadis yang riwayatnya Hasan. Jadi minimal kita jangan sampai tergolong dari orang-orang yang lalai. Berarti membaca ayat berapa? Minimal 50 ayat Al-Quran sehari semalam. Jangan sampai kalau kita tidak membaca 50 ayat, artinya berarti tergolong dari orang-orang yang lalai. Kalau kita membaca 100 ayat, ini yang lebih bagus, termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang taat pada Allah SWT. Lebih bagus lagi yang bisa 200 ayat. Tapi minimal 50 ayat. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang mulia. Rasulullah SAW pernah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau mengambil hak pedang ini. Jadi Rasulullah SAW menawarkan pada saat. Kemudian sebagian sahabat ada yang mengatakan saya, tapi Rasulullah tidak memberikannya dan Rasulullah berikan kepada Abu Dujanah. Ya, dan beliau benar-benar menggunakan haknya. Artinya menggunakan pedang tersebut untuk berperang sampai bengkok. Nah, ini di sini kita di hadapan kita ada Al-Quran. Kita akan memberikan kepada siapa yang siap memegang haknya. Siapa yang siap membaca minimal 50 ayat sehari semalam, silahkan ambil Al-Quran. Satu hari satu malam. Minimal. Monggo terserah, pagi hari 20 ayat, siang hari 20 ayat, itu boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting minimal 50 ayat itu minimal. Siapa yang siap maka silahkan ambil Al-Quran yang ada di depan ini untuk dibawa pulang, monggo. Oh, ada tanya. Ya, membaca bisa dengan Al-Quran memang, atau dengan mushaf, ya, ataupun dengan hafalan, ataupun dengan HP juga sama artinya. Jadi yang dimaksud itu. Tapi kalau ini kita memberikan mushaf ini, maka dengan mushaf. Siapa yang mengambil haknya, artinya ya haknya ini harus dibaca gitu loh. Siap untuk membacanya sehari semalam minimal 50 ayat, silahkan dibawa pulang Al-Quran yang ada di depan ini satu-satu. Ini baru ada ini, kalau kurang insya Allah kita susul di pertemuan berikutnya yang belum mendapatkan. Insya Allah nanti, monggo yang siap ya. Kita ini artinya ada haknya, bukan hanya sekedar disimpan. Nggak ada gunanya kalau Al-Quran hanya sekedar disimpan. Monggo. Minimal 50 ayat ya ini. 50 ayat itu nggak banyak. Membaca surat Amayata Sa'alun itu saja sudah 40 ayat. Tinggal tambah 10 ayat sudah selesai. Bacaan Al-Quran dalam sholat itu sudah termasuk, tetapi ini berkaitan dengan ini, membaca ini. Ya. Kalau tidak dibaca berarti tidak mengambil haknya. Siap untuk membaca Al-Quran ini 50 ayat sehari semalam, silahkan, tafadhol. 50 ayat enggak banyak, minimal itu minimal ya. Jadi minimalnya. Kalau sudah ada berarti monggo mawon. Kalau memang tidak, artinya sudah ada berarti sudah cukup, maka tidak usah mengambil. Kecuali kalau memang ini haknya, ada haknya, artinya haknya untuk dibaca. Kalau ini hanya sekedar disimpan karena ada Al-Quran di rumah, ini hanya sekedar disimpan, maka itu tidak mengambil haknya. Jadi ini kalau memang tidak bisa dan sudah mengambil, ternyata kok saya nggak bisa, berikan kepada orang yang lainnya yang bisa membaca setiap hari 50 ayat, silahkan berikan yang lainnya. Ngoten. Kalau di rumah sudah ada Al-Quran yang biasa dibaca, sementara ini nggak dibaca, maka tidak berhak untuk mengambil.
Nggih, monggo terserah. Mau dibaca siang boleh, pagi, sore, malam boleh, tidak masalah. Monggo silahkan dinikmati. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.